Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita selalu sehat dan diberikan kelapangan untuk menerima pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai materi yang akan Ibu berikan, marilah kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Untuk memahami surat lamaran pekerjaan, perhatikan contoh surat lamaran pekerjaan berikut. Jakarta, 16 Januari 2020. Yang terhormat HRD Bank Rakyat Indonesia Cabang Jakarta Pusat di Jalan Jenderal Sudirman Kap 44 sampai 46 Jakarta. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Saharah. Tempat tanggal lahir Jakarta 08 Januari 1985. Alamat Jalan Pandawa 5 nomor 31 Jakarta Pusat. Nomor telepon atau HP 0819971707. Pendidikan terakhir sarjana akuntansi. Dengan ini menyampaikan permohonan kepada HRD Bank Rakyat Indonesia Cabang Jakarta Pusat untuk kiranya dapat menerima saya sebagai pegawai di bagian customer service. Sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu, bersama surat ini saya lampirkan 1 fotokopi ijazah terakhir beserta transkripnya yang telah dilegalisir masing-masing 1 lembar. 2 pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar. 3 fotokopi kartu pencari kerja AK1 yang telah dilegalisir sebanyak 1 lembar. 4 surat keterangan kesehatan. 5 surat keterangan kelakuan baik. Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Besar harapan saya kiranya Bapak Ibu dapat mempertimbangkan permohonan saya. Atas perhatian Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. Hormat saya, Saharah. Nah, di atas itulah contoh surat lamaran pekerjaan. Teks seperti itulah yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan, yakni teks yang berisi permohonan memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Pinoja 2009 halaman 273 mengatakan bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran kerja berisi penawaran keahlian, kemampuan atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. Surat itu dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan ataupun instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat dinas atau resmi. Oleh karena itu, terdapat aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat resmi yang bersifat pribadi. Surat lamaran ini dibuat oleh individu, ditujukan kepada instansi tertentu dengan harapan dipenuhinya pekerjaan yang diinginkan. Surat lamaran kerja juga bisa dikategorikan surat penjualan yang berhubungan dengan usaha pelamar menjual segala potensi diri yang kepada lembaga yang menyediakan lowongan pekerjaan. Karakteristik surat lamaran pekerjaan. 1. Fungsi surat lamaran pekerjaan, yaitu surat lamaran kerja berfungsi sebagai langkah membuka bagi seseorang untuk bekerja di suatu instansi. Apabila menarik pihak terlamar, tentu saja akan mengundang pelamar datang ke tempat kerjanya. Tertariknya suatu perusahaan terhadap lamaran itu ditandai oleh datangnya panggilan atau jawaban, baik itu yang disampaikan secara langsung melalui telepon ataupun melalui surat panggilan. Oleh karena itu, surat lamaran pekerjaan memiliki fungsi yang penting. Surat lamaran pekerjaan tergolong surat menjual, sales letter. Oleh karena itu, surat lamaran harus ditulis dengan gaya yang menarik dan dapat meyakinkan pihak yang dituju bahwa pelamar benar-benar mempunyai kecakapan, kemampuan, serta kesungguhan untuk bekerja dengan baik sebagai pelamar. Kita perlu mengekspos segala kemampuan secara maksimal dan mengekspresikan segenap kesungguhan
Melalui surat itu sampaikan hal-hal tersebut secara persuasif, yaitu sebagai berikut. A. Tunjukkan keyakinan diri. B. Sampaikanlah kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Serta C. Jelaskan kualifikasi diri sesuai dengan pekerjaan yang dilamar tersebut. Demikianlah contoh surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan apabila kita orang yang akan melamar pekerjaan itu bisa membuat contoh atau membuat surat lamaran pekerjaan kepada perusahaan yang akan kita mintai pekerjaannya atau perusahaan yang kita lamar untuk kita bisa bekerja di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.